Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya bersama teman saya Pirkah akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama pengertian pemasaran dan konsep pemasaran, yang kedua sistem dan lingkup pemasaran, yang ketiga sasaran pasar dan produk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja. Oke, perkenalkan, nama saya Mel Sandi dengan NIM 1803030104 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kenalkan, nama saya Firka, NIM 1803030105 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 5D. Baik, jadi langsung saja saya akan menjelaskan materi ini. Jadi pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis, profit atau non-profit, guna memenuhi kebutuhan pasar agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan, di mana pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Kemudian konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran ini ada beberapa jenis. Yang pertama konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Konsep produksi. Pemasaran itu pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Konsep produk yaitu pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Konsep penjualan yakni perusahaan membuat suatu produk lalu menggunakan strategi penjualan untuk menarik konsumen pembeli sebuah produk tersebut. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk pemasaran produk yang diproduksi oleh perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem dan lingkup pemasaran. Sistem adalah sekelompok atau item atau bagian-bagian yang saling berhubung dan saling berkaitan secara tetap dalam bentuk satu kesatuan terpadu. Jadi, dapat diartikan sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan bentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dan pasarnya. Dalam pemasaran kelompok, item yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup: yang pertama, gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran. Yang kedua, produk, jasa, atau manusia yang dipasarkan. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, perantara seperti pengecer, grosir, agen transportasi, lembaga keuangan. Yang kelima, kendala lingkungan. Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran dan target pemasaran, di mana organisasi pemasaran yaitu wadah kegiatan di bidang pemasaran yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk melaksanakan strategi pemasaran. Target pemasaran yaitu suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Dan selanjutnya, macam-macam sistem pemasaran. Yang pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam suatu keterpaduan, bertujuan untuk mengendalikan perilaku saluran, pencegah perselisihan antara anggota saluran. Kedua, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini ada suatu kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang saling bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Yang ketiga, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya pencegahan dalam pengaturan fungsi di distribusi dan manajemen digabungkan. Kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Selanjutnya, lingkup pemasaran. Yang pertama, lingkup mikro
ekstern seperti demografi atau kependudukan, kondisi ekonomi, teknologi, kekuatan sosial dan budaya, kekuatan politik dan legal, persaingan. Kedua, lingkungan mikro eksternal seperti pemasok atau mereka yang menyediakan input bagi perusahaan, pialang atau pihak yang menjabani investor dengan pasar modal. Ketiga, lingkungan non. Contoh pemasukan intern, kekuatan non, pemasaran lainnya adalah lokasi perusahaan, ketanggungan, bagian penelitian dan pengembangan. Kekuatan intern bersifat menyatu, interns, dalam organisasi dan dikendalikan oleh manajemen. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sasaran pasar. Jadi sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi target pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual, di mana mencakup luas pasar, market share, penguasaan pasar, agregasi pasar, dan segmentasi pasar. Selanjutnya, produk. Jadi, produk adalah pemahaman produsen sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dan produk merupakan suatu yang dicari, diminta, dibeli, digunakan, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Nah, beberapa hal yang didapatkan dengan menentukan sasaran pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik di bidang pemasaran. Baik teman-teman, itulah materi kami tadi. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.